Oke, anak-anak silahkan aktifkan fitur videonya. Ya, silahkan diaktifkan fitur videonya. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran. Suara Ibu sudah terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar, oke. Baik, silahkan aktifkan fitur videonya. Ya. Oke, pembelajaran akan kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi. Ya, sebelum mulai pembelajaran ya, di minggu kemarin kita pembelajarannya belum bisa tatap muka karena memang tidak mungkin kondisi ibunya sedang rapat hal itu. Tapi kamu sudah membaca peraturan terkait pembelajaran, ya. Jadi di minggu kemarin itu ibu bagikan form untuk pra pembelajaran dan dari 33 siswa yang mengisi form itu hanya 26 siswa. Ya, sedangkan 26 itu ibu anggap yang hadir. Ya, yang hadir. Sisanya ini tidak hadir gitu ya. Jadi semoga hari ini kegiatan hari ini semuanya bisa ikut hadir. Kalaupun nanti ada teman-temannya yang belum bisa ikut bergabung, ikut hadir seperti yang sudah Ibu sampaikan, silakan hubungi Ibu secara pribadi ya di Japri atau mau di grup silakan gitu ya. Baik, kita mulai. Sebelum pembelajaran, mangga silakan dipimpin doa dulu oleh Ayu. Ayu sudah hadir? Silakan dipimpin doa, Ayu. Ayu belum hadir? Bintang boleh? Bintang dipimpin dulu doa. Bintang silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, semoga pembelajaran hari ini dimudahkan, jaringan juga lancar. Nah, anak-anak sebelumnya selamat datang di pembelajaran biologi kesehatan. Ya, ini adalah semester genap untuk biologi kesehatan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Di semester ini kita punya 4 bab, anak-anak. Kita punya bab enzim dan metabolisme, kemudian kita punya bab sel, jaringan dan organ, bioteknologi, yang terakhir adalah reproduksi dan kualitas hidup manusia. Nah, dari 4 bab ini, kita hanya punya waktu belajar kurang lebih 12 kali pertemuan, itu hanya sampai dengan bulan Maret, anak-anak. Jadi pembelajaran itu hanya sekarang di akhir Januari, Februari, kemudian bulan Maret. Jadi hanya kurang lebih 2 bulan. Ya, jadi memang perlu dimaksimalkan. Jadi nanti metode pembelajaran Ibu campur pertemuan seperti hari ini, ya pertemuan virtual, ataupun nanti video-video pembelajaran yang Ibu posting di YouTube. Ya, untuk latihan-latihan pembelajarannya masih dengan form. Ya, nanti Ibu share form di Google Form. Nah, untuk itu kita mulai dengan pembelajaran pertama. Anak-anak ini di layar sudah terlihat ya? Terlihat belum? Ya, kamu Sudah, boleh Bu. sudah. Kamu sambil buka buku paket kamu terkait enzim dan metabolisme pun juga buku catatan. Jadi nanti boleh sambil coret-coret. Ya, jadi kalau misalkan nanti Bu nggak textbook, Ibu ngajarinnya tidak harus textbook ya. Jadi kamu juga nanti kalau ada yang tidak mengerti langsung bertanya saja, acungkan tangan. Ya, ini kita masuk di materi enzim dan metabolisme. Ya, silakan sambil dilihat. Nah, kemarin di form itu Ibu bertanya, ada yang pernah merasa lapar nggak? Dan ternyata jawabannya semuanya pernah. Ya, apa yang dirasakan ketika lapar? Beberapa jawabannya ada yang lemas, lesu. Kemudian ketika ditanya hubungannya antara energi yang kita butuhkan sebagai manusia dan tumbuhan, beberapa di antara kamu ini sudah bisa menganalisis ya. Betul bahwa kita manusia ini kita kan makan dari tumbuhan, ya. Prosesnya makan dari tumbuhan. Tumbuhan ini yang dia menghasilkan pati, kita makan, kita pecah patinya dalam tubuh menjadi energi. Nah, itulah proses metabolisme dibantu dengan enzim. Sebelum kita lebih luas mengenal enzim dan metabolisme, kita kenali dulu satu persatu yaitu enzim. Pernah mendengar kata enzim nggak sebelumnya?
kita bahas sedikit-sedikit waktu di sistem pencernaan. Ada yang tahu enzim? Salah satu aja, satu enzim. Contoh satu enzim. Apa nih? Satu enzim yang kamu tahu. Di sistem pencernaan, misal. Ya? Ada yang tahu? Enzim? Ya? Enzim apa? Enzim lipase, Bu. Enzim lipase. Ya, betul ya. Salah satu enzim itu ada enzim lipase. Lipase ini dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Adanya di usus halus. Nah, yang paling dekat nih, nah di sini nih, di mulut selain di usus halus juga ternyata ada di bagian mulut, ini ada enzim amilase. Enzim ini fungsinya untuk memecah. Nah, kita kenalan dulu nih sama enzim. Nah, anak-anak, enzim itu apa sih? Nah, enzim ini sebetulnya adalah senyawa organik, ya. Dia ini senyawa organik berupa protein. Jadi penyusun utama dari enzim adalah protein. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mempercepat reaksi. Reaksi apa, Bu? Reaksi kimia di dalam tubuh. Apakah itu di tubuh manusia, di tubuh tumbuhan, ya? Jadi enzim ini fungsinya sekali lagi untuk mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Ya, jadi ini merupakan penyusun utamanya adalah enzim. Nah, kita lihat karakteristik daripada enzim. Enzim ini disebut enzim karena apa saja sih? Ya, pertama sifat dari enzim. Ini kalau di buku paket kamu, karakteristik enzim itu disimpannya di terakhir, ya. Tapi Ibu munculkan di awal untuk karakteristik, kamu harus mengenalinya dari awal. Ya, silakan. Ini enzim yang pertama, enzim itu sifatnya biokatalisator. Ya, enzim itu sifat yang pertamanya biokatalisator. Apa itu biokatalisator? Ya, biokatalisator itu artinya enzim ini dia mampu mempercepat reaksi, ya, mampu mempercepat reaksi tanpa ikut berubah. Ya, jadi sekali lagi biokatalisator itu, jadi enzim ini dia berfungsi untuk mempercepat reaksi, ya, tanpa ikut berubah. Jadi artinya ketika melakukan reaksi, ya, enzim ini ngebantu mempercepat suatu reaksi. Misalkan kita makan nasi. Nasi ini kan dia karbohidrat. Ada amilase di dalam, ya, ada saliva mengandung amilase, dikunyah sama kita, itu termasuk salah satu proses enzimatis. Ya, enzim ini berfungsi untuk memecah karbohidrat jadi glukosa. Tetapi enzimnya sendiri tidak akan berubah jadi glukosa. Ya, itu yang dimaksud dengan biokatalisator di sini. Jadi dia mempercepat suatu reaksi tanpa ikut berubah. Jadi enzimnya tetap jadi enzim. Dia enzim nggak akan berubah jadi glukosa. Contohnya. Kemudian yang kedua, enzim itu penyusun utamanya adalah protein. Jadi sekali lagi, kalau enzim penyusun utamanya adalah protein. Oh, bukan gula, bukan. Dia juga bukan lemak, tapi protein. Kemudian, ya, yang ketiga, karakteristik dari enzim adalah termolabil. Nah, termo ini suhu. Jadi, enzim ini dia akan rusak. Sekali lagi, enzim rusak, kinerjanya rusak ketika suhu tinggi. Ya, jadi kenapa disebut termolabil? Ya karena labil. Suhunya, kalau suhu berubah, kinerja enzim juga jadi berubah. Enzim bisa bekerja dengan baik di suhu yang normal. Oh, kalau misalkan suhunya terlalu tinggi, terlalu panas, apa yang terjadi pada enzim? Enzimnya rusak. Kalau suhunya rendah, terlalu rendah, dingin, apa yang terjadi pada enzim? Enzimnya non-reaktif. Jadi dia akan tertidur, tidak melakukan kinerja saat suhu dingin. Tapi suhunya tinggi, enzim rusak. Gitu, makanya disebut termolabil. Karena ketika suhu terlalu tinggi, enzim akan rusak. Suhu rendah, enzim non-aktif. Jadi dia non-aktif, ya. Jadi dia tidak bekerja. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat enzim adalah bekerja spesifik. Bekerja spesifik ini apa sih? Bekerja spesifik itu artinya enzim bekerja sesuai fungsi. Nah, tadi disebutkan nih, kata teman kamu, ada enzim lipase. Lipase ini merupakan enzim yang berfungsi untuk memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Tadi yang kedua ada enzim amilase. Amilase ini berfungsi untuk memecah karbohidrat jadi glukosa. Nah, ini bekerja spesifik. Enzim itu bekerjanya spesifik. Nggak bisa nih misalkan kamu makannya karbohidrat, ya, karbohidrat, tetapi dipecah oleh lipase. Nah, nggak bisa, karena lipase hanya untuk memecah lemak.
amilase hanya untuk memecah karbohidrat. Jadi begitu ya. Jadi maksud daripada bekerja spesifik di sini, enzim bekerja sesuai pasangannya, sesuai fungsinya. Jadi kalau enzim amilase pasangannya karbohidrat, kalau lipase pasangannya lemak. Nggak bisa ditukar-tukar karena kerjanya spesifik. Begitu. Kemudian enzim yang kelima di sini karakteristiknya adalah enzim itu bekerjanya bolak-balik, anak-anak. Bolak-balik di sini gimana? Nah, enzim bisa berfungsi untuk memecah, ya, menjadi membantu proses pemecahan senyawa. Enzim juga bisa berfungsi untuk menyusun. Nah, menyusun. Jadi bekerja bolak-balik di sini adalah enzim itu bisa bekerja berulang kali. Berulang kali di sini, dia bisa kegiatannya membantu mempercepat reaksi untuk memecah, tetapi juga dia bisa kembali membantu proses reaksi untuk menyusun senyawa, gitu ya. Jadi bekerja bolak-balik di sini, dia enzim bisa berfungsi untuk kegiatan reaksi memecah maupun menyusun senyawa, gitu. Kemudian kerja enzim ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, faktornya apa saja nanti akan kita pelajari, ya, itu di akhir. Faktor enzim itu banyak. Enzim itu dipengaruhi kerjanya oleh suhu, ya, ada inhibitor. Nanti kita akan belajar tentang konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Nah, tapi nanti, ya, jadi enzim itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktornya akan kita pelajari di akhir. Kemudian karakteristik enzim terakhir ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Maksudnya apa nih dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit? Jadi anak-anak ini berhubungan dengan nomor 5. Sifat nomor 7 itu berhubungan dengan nomor 5. Ya. Enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Kenapa kok sedikit sih? Karena enzim itu bekerjanya bolak-balik. Ingat, enzim itu fungsinya tadi bolak-balik itu dia bisa memecah senyawa maupun menyusun, ya, menjadi senyawa. Nah, artinya kalau enzimnya nggak rusak karena suhu panas tadi atau suhunya terlalu dingin sehingga dia tidak aktif, nah ini enzim hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Jadi nggak perlu banyak-banyak karena enzimnya nggak ikut bereaksi. Sedikit aja tapi sudah bisa membantu proses metabolisme. Itu untuk karakteristik enzim. Sampai di karakteristik dulu, 7 karakteristik. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Atau Ibu kecepatan neranginnya? Halo? Enggak, cukup? Boleh dilanjut? Cukup, Bu. Cukup, boleh dilanjut ya. Ibu lanjut ya. Oke, nah ini. Yang kedua adalah struktur enzim. Ya, kalau tadi kita sudah membahas tentang karakter, nah sebetulnya di dalam enzim itu apa sih? Di dalamnya itu ada apa? Nah, anak-anak, enzim ini strukturnya terdiri dari 2. Yang pertama adalah apoenzim. Ya, apoenzim. Apoenzim itu apa sih? Apoenzim itu adalah enzim yang terdiri dari protein. Ya, ingat tadi penyusun utama daripada enzim adalah protein, tapi juga enzim disusun dari non protein yang kita kenal dengan istilah kofaktor. Ya. Jadi di buku kamu tuh di bab awal tuh ada apoenzim, ada kofaktor ya, dijelasinnya berupa paragraf. Nah, di sini Ibu peringkas sekali lagi, apoenzim itu apa sih? Apoenzim itu adalah enzim yang tersusun dari protein. Kalau kofaktor itu adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Jadi dia bukan protein. Ya. Nah, enzimnya sendiri, enzim itu dikatakan enzim lengkap atau enzim sempurna ketika enzim terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Maka enzim dinamakan holoenzim. Ya. Nah, kita kenali dulu nih. Ada apoenzim, ada kofaktor. Nah, yang kofaktor atau non-protein ini kebagi 3, anak-anak. Kalau di buku kamu hanya disebutkan koenzim saja, ya. Nah, di kofaktor ini terbagi 3. Yang pertama, ini Ibu kelewat nih panahnya. Yang pertama ada ion anorganik, ya. Jadi kofaktor atau non-protein, ya, non-protein sekali lagi ini juga dibutuhkan dalam enzim. Jadi enzim itu sempurna jika dalam tubuh enzim, ya, dalam bagian enzim itu ada protein, ada kofaktor. Nah, kofaktornya ada 3. Pertama ada ion anorganik, contohnya adalah kalium atau logam lainnya, ya. Itu yang anorganik, logam lainnya, atau Ibu ambil contoh salah satunya kalium. Kemudian ada gugus prostatik. Gugus prostatik ini contohnya adalah Hem.
Hem itu apa sih? Hem adalah senyawa yang nanti akan mengikat ferrum atau zat besi pada pembentukan darah. Ya, jadi hem ini lebih kompleks dari ion anorganik. Ya, kemudian yang ketiga ada yang kita kenal dengan kofaktor koenzim. Koenzim ini apa sih? Koenzim ini adalah kofaktor organik. Contohnya apa? Vitamin. Ya, jadi ingat struktur enzim itu ada dua. Struktur enzim itu ada dua. Ada apoenzim, ada kofaktor. Apoenzim protein, kofaktor itu non protein. Kalau yang kofaktor, yang non protein, ini ada tiga. Non protein itu ada ion anorganik, ya, dia adalah kofaktor anorganik, contohnya adalah kalium atau logam lainnya. Kemudian ada kofaktor gugus prostatik, ya, gugus prostatik ini contohnya adalah hem. Hem ini di mana dia berfungsi untuk mengikat ferrum atau zat besi yang nantinya akan membentuk sel darah merah. Kemudian ada koenzim. Koenzim ini adalah kofaktor yang organik, contohnya adalah vitamin, yaitu struktur. Kita lihat struktur lengkapnya. Nah, ini struktur lengkap dari enzim. Jadi anak-anak, enzim ini digambarkan seperti ini ya. Digambarkan seperti ini, enzim itu sekali lagi disebut enzim sempurna ketika enzim terdiri dari protein, ya, protein ini yang merah, protein. Nah, enzim yang tersusun dari protein ini namanya apoenzim. Sedangkan enzim yang tersusun dari non-protein namanya adalah kofaktor. Nah, tadi ingat salah satu dari kofaktor ada koenzim. Ya, ada koenzim. Nah, jika apoenzim, ya, apoenzim ditambah dengan kofaktor, koenzim ini di sini termasuk kofaktor ya. Kofaktornya bisa koenzim, bisa gugus prostatik, bisa ion anorganik, maka akan membentuk enzim yang sempurna. Enzim yang sempurna atau enzim lengkap ini dinamakan holoenzim. Ya. Jadi holoenzim. Jadi ingat struktur protein itu struktur enzim itu dua, apoenzim, kofaktor. Kofaktornya kebagi tiga. Ion anorganik, gugus prostatik, sama koenzim. Jika apoenzim bersatu dengan kofaktor, ya, salah satu kofaktor, maka akan membentuk enzim sempurna, namanya adalah holoenzim. Begitu, ya. Sampai di sini dulu di struktur. Ada yang mau ditanyakan? Jelas nggak? Beda nggak apoenzim sama kofaktor? Halo? Jelas? Bisa bedakan? Kamu bisa bedakan apoenzim sama kofaktor? Bisa? Ini kamu sambil nyatet khusyuk atau jadi hilang? Ini nggak ada, ya? Boleh sambil catat-catat, coret-coret karena memang di buku paket pengertian-pengertiannya mungkin beberapa kurang kamu pahami, tapi Ibu coba sederhanakan, ya, gitu. Ini untuk struktur protein. Nah, kita akan masuk ke mekanisme kerja, anak-anak. Mekanisme kerja. Ada mekanisme kerja di buku kamu juga ya, boleh sambil dilihat, kamu sambil coret-coret. Ini Ibu gambarkan kurang lebih begini, ya, karena biasanya Ibu coret-coret. Nah, ya. Nah, di mekanisme kerja enzim itu punya rumus, anak-anak, punya rumus. Yang pertama adalah enzim ditambah substrat akan menjadi kompleks enzim substrat. Akan menghasilkan protein dan juga kembali menghasilkan enzim. Ingat, enzim itu tadi biokatalisator. Dia akan mempercepat reaksi tanpa ikut berubah, maka dia akan kembali jadi enzim. Ya. Jadi sekali lagi ingat, ini adalah rumus dasar dari mekanisme kerja enzim. Enzim itu kerjanya enzim ditambah substrat, jadi kompleks enzim substrat, maka akan menjadi produk dan kembali menjadi enzim. Nah, sekarang tadi, enzim itu apa sih? Oh, enzim itu tadi kan, oh dia senyawa protein yang mampu mempercepat reaksi. Nah, sekarang apa itu substrat? Coba ada di buku dah. Apa itu substrat Tessa? Coba. Tessa, halo Tessa? Tessa ada, halo? Ada, Bu. Ada, oke. Tessa, substrat itu apa ya, Tessa? Permukaan di mana sebuah organisme hidup permukaan di mana sebuah organisme hidup
Permukaan. Seperti tumbuhan, permukaan di mana sebuah organisme hidup meliputi material biotik dan abiotik dan hewan. Itu substrat. Oke, ada yang lain? Nah, ini Ibu contohkan nih. Substrat itu apa nih? Tadi Ibu contohkannya makan. Ya, ketika kamu makan nasi. Kamu makan nasi, masukin nasi ke dalam mulut, nasi atau karbohidrat ini adalah substrat. Ya. Nah, kira-kira substrat itu apa sih? Substrat itu adalah senyawa kompleks ya, substrat itu. Dia adalah senyawa yang akan dipecah. Ya, substrat itu adalah senyawa yang akan dipecah oleh siapa? Oleh enzim. Ya. Nah, ini. Substrat itu senyawa yang akan dipecah oleh enzim. Contohnya apa tadi? Kamu makan nih, makan nasi. Oh, ada karbohidrat yang masuk ke mulut kamu. Karbohidrat ini termasuk ke dalam substrat. Karbohidrat masuk ke mulut kamu, karbohidrat itu adalah substrat. Kemudian ada saliva, dikunyah oleh kamu, terjadi proses enzimatis di sana karena ada amilase. Nah, amilase ini adalah enzim. Enzim yang bereaksi dengan substrat akan berubah menjadi kompleks enzim substrat. Ya, jadi kalau digambarkan, ini enzim nih, misalkan gambarnya yang kayak huruf C nih, ya, ini enzim. Nah, enzim ini udah ada di mulut nih, enzim amilase, Ibu contohnya ya. Kemudian kamu makan nasi, karbohidrat nih, misalkan struktur dari karbohidrat ini yang warna biru nih, yang kotak. Nah, ketika dikunyah di proses enzimatis dalam mulut, ketika enzim bersatu dengan substrat, ini maka mereka akan membentuk kompleks enzim substrat. Nah, ini dia akan nempel nih, ya. Jadi substrat akan nempel di sisi aktif enzim. Apa itu sisi aktif? Sisi aktif itu nanti yang tempat melekatnya substrat pada enzim. Nah, ini nih, ya, yang cekungan. Ya, yang cekungan ini sisi aktif. Dia melekat. Sudah melekat bagaimana? Maka dari kompleks enzim substrat ini akan dihasilkan produk. Nah, produk ini ukurannya lebih kecil. Ya, Ibu gambarkan produk jadi 2, artinya adalah substrat ini sudah dipecah. Ya, substrat ini yang kotak ini dipecah jadi lebih kecil, jadi 2 kotak. Ini adalah produk. Kemudian enzimnya akan kembali menjadi enzim. Ya, itu mekanisme kerja enzim. Enzim akan bertemu dengan substrat, ya. Enzim sudah bertemu dengan substrat akan menjadi kompleks enzim substrat. Dari kompleks enzim substrat ini akan menghasilkan produk. Produk itu apa sih? Produk adalah hasil dari pemecahan substrat. Ingat, substrat itu tadi adalah senyawa yang akan dipecah oleh enzim. Ya, senyawa yang akan dipecah oleh enzim. Nah, maka produk ini adalah hasil pemecahan dari substrat oleh enzim. Nah, ini jadi produk dan jadi enzim. Enzimnya nggak berubah, ingat, karena enzim tidak ikut bereaksi. Ya, jadi dia membantu mempercepat. Enzim juga bisa bekerja bolak-balik tadi karakteristiknya betul. Karena di sini, ya, enzim ketika bersatu dengan produk, dia akan membentuk, kerjanya jadi kebalik ya. Kompleks enzim substrat, maka akan kembali membentuk substrat dan enzim. Itu yang dimaksud bolak-balik. Ya, jadi enzim bisa memecah. Ya, ketika enzim tambah substrat menghasilkan produk dan enzim itu namanya memecah. Tapi ketika enzim ditambah produk menghasilkan substrat dan enzim itu namanya membentuk. Ya, itu untuk mekanisme kerja enzim. Ini juga di sini masih sama ya. Di mekanisme kerja enzim ada 2 teori yang perlu kamu pahami. Ya, ada 2 teori yang perlu kamu pahami. Teori yang pertama adalah teori kunci gembok. Ya, jadi teori yang pertama adalah teori kunci gembok. Nah, di sini teori kunci gembok anak-anak, teori kunci gembok itu maksudnya apa? Teori kunci gembok artinya enzim, mekanisme kerja enzim sifatnya kaku. Ya, itu kata kunci. Jadi mekanisme kerja enzim itu kan tadi bekerjanya enzim ketemu substrat, jadi kompleks enzim substrat, kemudian menghasilkan produk dan enzim kembali. Nah, teori ini, di mekanisme ini ada 2 teori. Pertama ada kunci gembok, yang kedua ada teori terinduksi, ya, induced speed. Nah, yang teori kunci gembok atau lock and key, ini maksudnya apa? Jadi mekanisme kerja enzim sifatnya kaku, maka disebut teori kunci gembok. Kamu tahu kunci, ya? Kunci itu selalu berpasangan dengan gemboknya. Gembok kalau udah terkunci, dia hanya bisa dibuka oleh kuncinya sendiri. Nggak bisa nih misalkan
kunci rumah kamu buat ngebuka kunci rumah ibu. Nggak bisa. Ya, karena kunci gembok itu kaku, sifatnya kaku. Kalau sudah satu kunci, ya satu kunci itu aja. Nggak bisa dibuka oleh kunci yang lain. Ini pun sama pada mekanisme. Kita lihat di contoh, lihat di sini di gambar. Misal, ini lagi-lagi, enzimnya bentuknya seperti ini. Ya, enzimnya bentuknya kayak C gini, ini adalah sisi aktif, kemudian ada substrat nih. Substratnya warna kotak. Ingat, sisi aktif adalah tempat melekatnya substrat. Ya, jadi kalau kamu makan nih, pagi-pagi tadi makan sama nasi dan telur misalkan ya. Nasi di sini karbohidrat, telurnya terdiri dari lemak, yang kuningnya, yang putihnya protein. Nah, kalau misalkan enzim ini adalah enzim amilase, ingat enzim amilase adalah enzim ya yang hanya bisa apa? Memecah karbohidrat jadi glukosa. Misalkan ini substrat. Ya, substratnya karbohidrat, maka dia bisa bereaksi, maka bersatu, kemudian menghasilkan enzim dan produk. Tetapi lihat di bagian bawah. Ini ada enzim nih, ada enzim. Nah, kemudian ada substrat, substratnya bentuknya bulat. Ingat, karena ini teori kunci gembok. Teori kunci gembok itu artinya kaku, sisi aktif kaku, tidak bisa berubah. Maka bisa masuk nggak substrat? Nggak bisa, ini akan ditolak, ya. Jadi tidak bisa, akan ditolak. Itu yang dimaksud dengan mekanisme kerja enzim teori kunci gembok. Ya, jadi di teori kunci gembok ini, sekali lagi sisi aktif tidak akan berubah dan sisi aktif hanya akan menerima substrat yang sesuai dengan bentuknya. Jadi substratnya harus sesuai dengan bentuk sisi aktif. Itu di teori kunci gembok. Ya, teori kunci gembok sifatnya kaku. Jadi enzim hanya akan menerima substrat yang bentuknya sama dengan sisi aktif. Jika ada substrat yang berbeda bentuknya dengan sisi aktif, kayak ini nih. Sisi aktif kan bentuknya di sini kotak, ya. Sedangkan substratnya bulat. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Bisa bereaksi tidak? Tidak bisa. Bisa kerja nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini teori kunci gembok. Ya. Jadi untuk di teori kunci gembok, enzim hanya bisa bekerja spesifik dan sifatnya kaku. Kaku di sini adalah sisi aktif hanya menerima substrat yang bentuknya sama dengan sisi aktif kembali. Kita bandingkan dengan teori kecocokan terinduksi, ya. Di teori kecocokan terinduksi ini, ya, coba lihat di sini. Di teori kecocokan terinduksi sebaliknya. Kita lihat di sini ada enzim. Enzim di sini bentuknya kotak ya. Ini. Nah, sisi aktifnya juga dia bentuknya kotak. Tetapi substratnya ternyata bentuknya warna biru ya, bentuknya bulat. Nah, khusus untuk teori kecocokan terinduksi, di teori kecocokan terinduksi di sini sisi aktif akan berubah. Dia menyesuaikan dengan substrat. Ya, itu bedanya. Kalau tadi di kunci gembok, kalau substratnya berbeda bentuk dengan sisi aktif, ya nggak akan bisa nerima, ya akan ditolak. Tidak akan ada kompleks enzim substrat, tidak akan bisa menghasilkan produk dan enzim kembali. Tetapi pada teori kecocokan terinduksi di sini, lihat sisi aktif di sini tadinya kotak, di sini berubah, ya. Jadi berubah. Sisi aktif justru merangsang enzim untuk merubah bagian sisi aktifnya disesuaikan dengan substrat. Maka terjadilah proses kompleks enzim substrat, hasilnya menghasilkan produk. Ya, ini produknya dihasilkan, enzimnya tetap ada karena tidak ikut bereaksi. Begitu, itu bedanya. Sekali lagi di mekanisme kerja enzim ada dua teori yang perlu kamu pahami. Teori kunci gembok dan teori kecocokan terinduksi. Teori kunci gembok sifatnya kaku. Sisi aktif enzim tidak bisa berubah. Dia hanya menerima substrat yang bentuknya sama dengan sisi aktif. Tetapi kalau teori kecocokan terinduksi, di sini sisi aktif bisa berubah, ya, sisi aktif bisa berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat itu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Bisa menemukan perbedaannya? Beda enggak antara teori kunci gembok sama kecocokan terinduksi? Halo? Beda, Bu.
Beda? Bisa bedakan? Beda. Suara Ibu kedengeran jelas nggak sebetulnya? Kedengeran. Oke, ya. Bisa bedakan ya. Jadi sekali lagi kalau teori gembok, teori kunci gembok itu kaku, dia nggak bisa rubah. Ingat, kalau ditanya mekanisme kerja enzim itu gimana sih? Mekanisme kerja enzim itu adalah enzim, ya, ini enzim ditambah substrat menjadi kompleks enzim substrat. Kompleks enzim substrat akan menghasilkan produk dan enzim kembali ke bentuk semula. Ya, kenapa enzimnya kembali ke bentuk semula? Oh, karena ingat tadi di sifat enzim adalah biokatalisator. Dia mempercepat reaksi tanpa ikut berubah. Begitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk pembelajaran teori hari ini, Ibu hanya cukupkan sampai di mekanisme kerja. Karena kalau faktor-faktor yang mempengaruhi enzim itu cukup banyak dan perlu pembahasan berbeda. Ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak ada? Kalau kamu nggak mau bertanya, Ibu yang akan bertanya. Ya, kita masih ada waktu soalnya. Ya, Ibu yang akan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Ibu mau bertanya sambil ngabsen. Nah, karena sekarang sudah ada 21 orang yang bergabung. Ya, Ibu mau sambil nanya. Aulia Putri, ada nggak Aulia Putri?